Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. برضا الله ولشفاعة رسول الله على هذه النية كل نية صالحة ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وآل بيته أجمعين ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والرسل والشهداء والصالحين ثم إلى حضرة جميع الملائكة المقربين والموكلين ثم إلى حضرة جميع الأولياء الله من الأقطاب والأهداد والنجابة والهوت والأمداد من سادات العالمين برها بحرها منوس ثم إلى حضرة جميع مشايخنا Syekh Muhammad Fadil Anjayat ثم إلى حضرة والدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي ورسوله ربي زدني علما وارزقني فهما. Kita sampai surat Toha ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lam Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatil liulin nuha walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalum musamma fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana illaili fasabbih wa adrafan nahari la'allaka tarda wa la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya wali naftidahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa wa qalu laula ya'tina bi ayatin mir rabbih awalam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza. Qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita masuk di ayat-ayat terakhir surat Toha. Kita mulai dengan ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, yakni kitab suciku yang disampaikan melalui lisan para rasulku,
yang menyelamatkan dari kesesatan, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka sungguh baginya yang tetap dan berhak untuknya selagi hidup di dunia ini, mereka mendapatkan kehidupan yang sempit, yakni yang dapat menekan jiwanya, di mana pada jiwanya itu tidak lagi selain memikirkan urusan penyambung hidup. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan ketika ia meninggalkan dunia, kami akan menggiringnya pada hari kiamat yang agung dalam keadaan buta, yakni dia memberikan akibat dari penolakannya terhadap kebenaran ketika hidup di dunia dalam bentuk kebutaan di akhirat. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiro. Lalu mereka berkata karena menyesal dan sedih, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta di akhirat, padahal dahulu aku dapat melihat pada saat di dunia. Lalu Allah berfirman untuk menghardik dan mencelanya, qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha. Maka Allah berfirman, demikianlah, yakni seperti itulah engkau berperilaku pada kami ketika datang padamu melalui lisan para nabi ayat-ayat kami untuk menuntunmu dan memperbaiki keadaanmu, lalu engkau mengabaikannya dan membuangnya ke belakang, sehingga hubunganmu dengan ayatku seperti hubungan seorang buta dengan benda-benda yang dapat dilihat. Engkau sengaja membutakan dirimu dari ayat-ayatku selama di dunia, maka sekarang ini di akhirat engkau pun kembali kepadaku dalam kondisi buta. Wa kadzalikal yauma tunsa. Jadi seperti itulah, engkau seperti sesuatu yang dibuang ke belakang tadi, pada hari ini engkau pun diabaikan di neraka jahanam, pembuangan dan pemisahan. Wa kadzalika najzi man asrafa. Dan demikianlah, yakni seperti abainya orang yang menolak adanya siksa, kami membalas dan membiarkan tempat pengabaian di dalam neraka jahanam orang yang melampaui batas dan berlebihan dalam berpaling dari Allah dan Rasul-Nya dengan mengikuti akal dan pikirannya yang telah berlangsung lama demikian. Walam yu'min bi ayati rabbihi, dan tidak percaya, tidak mau tunduk dan meyakini ayat-ayat Tuhannya yang turun pada para nabi dan rasulnya, dan tidak mau menyadari isyarat dan isi kandungannya. Wala adzabul akhirati asyak, dan demi Allah, kalaupun ia harus menanggung kepayahan dan beresiko kelelahan dalam menghayati kandungan-kandungannya, sungguh siksaan akhirat terhadapnya karena kesibukannya kepada selain Allah dan berpalingnya ia dari ayat-ayat Allah. Wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Maka adab akhirat itu lebih berat daripada kepayahan menghayati ayat-ayatnya dan lebih kekal dan abadi daripada semangat yang mengarah kepada penghayatan tersebut. Afalam yahdi lahum. Apakah ada orang Quraisy yang mengingkari ayat-ayat kami dan bersikeras dalam pengingkarannya, serta tidak ingat siksaan kami kepada para pengingkar ayat-ayat kami, sehingga mereka tidak dapat ditunjukkan untuk bisa dituntun dan diingatkan oleh penghancuran kami terhadap umat-umat terdahulu disebabkan ingkarnya mereka terhadap ayat-ayat dan pendustaan terhadap para rasul. Sebab kam ahlakna qablahum minal kuruni, sebab berapa banyak sebelum mereka yang telah kami binasakan, yakni kami telah menyiksa banyak umat terdahulu ketika yam yamsuna fi masakinihim, mereka berjalan melewati tempat tinggal mereka, di mana orang-orang semisal mereka adalah orang-orang yang sehat dan selamat. Kemudian datanglah siksaan kami pada mereka, baik malam maupun siang, lalu kami jadikan mereka hancur dan binasa seolah mereka tidak pernah ada. Sebab mereka berpaling dari kami dan mendustakan ayat-ayat kami dan para rasul kami. Inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Sesungguhnya
Pada yang demikian itu yang berupa siksaan terdapat tanda-tanda dan petunjuk-petunjuk yang jelas akan kemampuan kami untuk menghukum orang-orang yang berpaling dan mendustakan kitab suci dan para rasul kami. Akan tetapi petunjuk tersebut tidak bisa dimengerti kecuali oleh orang-orang yang berakal, liulin nuha, yakni para pemilik akal yang batas ujungnya dalam menuju kepada penyaksian. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika, dan kalau tidak ada suatu ketetapan terdahulu dari Tuhanmu, wahai Rasul yang paling sempurna untuk umatmu, dengan engkau mendoakan mereka, yaitu diangkatnya siksaan dari mereka selama di dunia berupa kehancuran, penyirnaan, dan siksaan lainnya, sebagaimana siksaan kami pada umat terdahulu, pasti hal itu, yakni siksaan terhadap orang-orang munafik pada hari ini, menimpa mereka. Lakana lizaman lakana lizaman wa ajalum musamma, karena memang penyebabnya sudah tampak pada mereka. Akan tetapi telah ditetapkan pada sisaan itu batas waktu yang telah ditentukan, yaitu pada hari kiamat kelak. Fasbir ala ma yakulun, maka bersabarlah wahai Rasul yang paling sempurna atas apa yang mereka katakan hingga sampai masa yang telah ditentukan itu. Dan tidak perlu susah hatimu oleh perkataan mereka, sebab engkau memang tidak mampu menyiksa mereka menurut keinginan doamu. Oleh sebab itu, kami ancam mereka dengan hari kiamat yang menjadi ilusi bagi mereka. Kalau saja engkau seorang Rasul yang seperti para Rasul lainnya, engkau pasti melakukan hal yang sama pada kami dalam membinasakan umat mereka. Dan ketika engkau mendengarkan perkataan buruk mereka, berpalinglah dari mereka. Jangan tertarik pada mereka dan tidak perlu susah payah menyangkal mereka. Sebaliknya, wasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah dan sucikanlah Tuhanmu dari perkataan mereka yang berupa pengingkaran terhadap hari pembalasan dengan tasbih yang berbarengan dengan memuji Tuhanmu. Karena bersyukur akan nikmat-nikmat dan anugerah-anugerahnya yang telah terasa olehmu. Teruslah melakukan itu qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum matahari terbit, yakni setelah engkau terbangun dari tidur dan sebelum engkau melakukan pekerjaan, dan sebelum ia terbenam, yakni setelah engkau selesai dari pekerjaan dan sebelum engkau istirahat. Wa min ana illaili wasabbih, pada waktu tengah malam yang telah disiapkan sebagai waktu tidur kalau terbangun saat itu, bertasbihlah. Wasabbih, dan yakinlah bertasbih pula, wa atrofan nahar, pada waktu ujung siang hari ketika engkau istirahat bekerja, la'allaka tardo, agar engkau merasa tenang kepada Allah dan semua waktu yang ada, dan juga agar Allah ridho padamu. Wala tamuddanna ainaika ila matta'na bihi, dan engkau harus menjauhkan diri dari pernak-pernik dunia dan tidak terlena kepada berfoya-foya karena dengan kenikmatan dan gemerlapnya dunia. Sekiranya jangan sampai engkau mengerahkan pandangan matamu ketika engkau sedang merasa tergoda dan berangan-angan tentangnya kepada kenikmatan yang telah kami berikan pada orang-orang munafik, musyrik, sebagai golongan dan kelompok-kelompok yang terdiri dari apa saja. La tabuddanna ainaika ila matta'na bihi azwaja azwajam minhum, nah, darinya kami berikan dan dari mereka bunga kehidupan dunia, zahrotal hayatid dunya, yakni perhiasan dan gemerlapnya, linaftinahum fih, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu, yakni kami coba dan uji mereka bagaimana mereka menjalani hidup dengan adanya kenikmatan itu di dunia. Apakah sebab adanya kenikmatan itu mereka berlaku sombong dan berbangga diri terhadap orang fakir dan berjalan di muka bumi dengan berbesar diri atau tidak? Dan ketika kami menyadarkan engkau tentang kenikmatan dunia, minta rezeki pada kami dari segala yang ada di dalam simpanan kami, yang berupa bermacam-macam penyingkapan dan penyaksian, sebagai ganti dari kenikmatan-kenikmatan duniawi yang fana itu. Warisku rabbika khairu wa abqa, sebab karunia Tuhanmu yang Dia anugerahkan padamu
supaya menjadi kasyaf dan syuhud bagimu dan menjadi keteguhan pada makom yang terpuji ada lebih baik bagimu daripada gemerlap dunia dan kesementaraannya karena ia akan fana, hilang dan tidak tetap dan ia juga lebih kekal akhirat itu bagimu karena kekekalannya bersama dengan istiqdatmu sampai masa yang Allah kehendaki. Dan ketika engkau telah diberikan anugerah itu sebagai penghargaan dari Tuhanmu, selanjutnya engkau harus menyuruh orang-orang yang membersamai dan bersama-samamu, yakni mereka para pencari ahlut tolab, melalui kecintaan terhadap anugerah yang dari Tuhanmu itu, supaya mereka mendapatkan bagian dari apa yang Allah anugerahkan padamu yang berupa rezeki immateri atau maknawi tadi. Sebab itulah kami menyuruhmu dengan firman kami, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat yang dapat memalingkan seluruh bagian tubuh dari kesibukan dengan selain kami, agar menyadarkan mereka terhadap apa yang akan menjadi masa depan mereka. Dan sabarlah dalam mengerjakannya, yakni tetap teguhlah menghadapi kepayahan dalam menyuruhnya, dan janganlah takut berkurangnya rezekimu. Sebab la nas'aluka rizqo. Kami tidak meminta padamu, kami tidak meminta pada mereka rezeki dan upah demi engkau, sehingga mereka merasa terpaksa. Sebaliknya, nahnu narzukuka, kamilah yang memberikan rezeki padamu dan pada mereka. Sebab belas kasih kami dan derasnya anugerah kami tanpa berkurang suatu pun dari hasanah perbendaharaan kami. Dan ingatkan mereka ya juga tentang akibat baik yang timbul dari ibadah sholat dan jauhkan mereka dari hal-hal yang mengganggunya. Dan katakan pada mereka, wal akibatu littaqwa, akibat baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa, yakni mereka yang membawakan sifat-sifat takwa, yaitu orang-orang yang ridho pada Allah dengan keridhoannya untuk mereka dan dengan perintahnya pada mereka, serta menjauhi apa yang tidak diridhoinya. Ketika mereka mendengarkan kasyaf, syuhud, dan anugerah sempurna untukmu dari Tuhanmu, juga tuntunanmu irsyad pada orang-orang yang beriman padamu, mereka tetap ingkar. Wa qalu laula ya'tina bi ayatin mir rabbih. Dan mereka berkata, mengapa dia tidak membawa pada kita, dia orang yang mengaku mendapat kasar dan suhud ini, suatu bukti dari Tuhannya yang disertai penjelasan. Mengapa kita harus beriman dan mengapa kita harus mengakui kerasulannya? Maka jawablah pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, alam ta'tihim bayyinatu ma fi suhufil ula. Apakah ketika mereka ingkar terhadap diturunkannya bukti-bukti yang disertai penjelasan terhadap umat-umat terdahulu, tidak datang pada mereka dalam kitab mukjizat ini yang telah mengingatkan mereka bukti nyata sebagaimana tersebut di dalam kitab-kitab terdahulu, berupa didatangkannya ayat-ayat yang telah diperjelas terhadap para nabi terdahulu. Namun mereka tetap tidak mau beriman pada nabi itu, bukan? Bahkan mereka mendustakan dan bersikeras terhadap posisi mereka, yakni kufur dan sesat. Nah, mereka ini pun sama seperti umat-umat terdahulu itu. Walau anna ahlakna hum bi'adabim min qablihi, dan sampaikan juga pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, firman kami. Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan yang turun dari kami karena keras kepala dan kedurhakaan mereka sebelumnya, yakni sebelum engkau diutus pada mereka, laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasula. Pasti mereka akan berkata, ya Tuhan kami, mengapa tidak dan mengapa belum engkau utus seorang rasul pada kami dari sisimu, sehingga kami mengikuti ayat-ayatmu dan menuntun kepada mengesakanmu. Min qabli an nadhilla wa nakhza, sebelum kami menjadi hina dengan periksaan ini dan menjadi rendah dengan perendahan dan hukuman ini. Kalau mereka tetap menolakmu setelah mendengarkan dalil-dalil yang terang ini dan peringatan-peringatan yang melintas ini, berpalinglah dari bicara dan menasihati mereka dan katakan pada mereka perkataan yang mengandung penyerahan urusan iman dan kesolehan kepada mereka sendiri. Qul,
Kullum mutarabbisun fatarabbasu. Katakan pada mereka masing-masing kita, kami dan kamu, menanti dan menunggu kehancuran yang lainnya disebabkan penderitaan dan keberpalingan dari kebenaran. Maka nantikanlah, tunggulah olehmu kematian kami karena penderitaan dunia kami. Kami pun menunggu kehancuranmu karena syirik dan kesesatanmu. Ketika telah dibuka rahasia, tampaklah semua pada hari kebangkitan dan pembalasan. Fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus dan tegak, konsisten, yang tidak berkelok dan berpola, kami ataukah kamu, dan siapa yang telah mendapat petunjuk, kami dari sahara kesesatan menuju cakrawala pertemuan atau wisol. Menutup surat. Wajib bagimu, wahai pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pencari suluk jalan al-haq, dengan konsistensi yang sempurna, dan berpegang teguh padanya tanpa ada kegoyahan dan kegoncangan, supaya engkau mendapat tuntunan dengan suluknya itu menuju keutuhan al-wihdatul adzatiyah, yang ia merupakan sumber mata air bagi samudra wujud, dan agar tumbuhnya semua yang wujud untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW pada seluruh perbuatan dan amalnya, berakhlak dengan akhlaknya dan menghiasi diri dengan sifat-sifatnya selagi Allah meneguhkanmu dan memudahkanmu. Jangan sekali-kali menunda satu detik pun dari sepanjang waktu pengamalan agama yang mulia. Sebaliknya, sepantasnya engkau mengikuti Nabi pada semua anugerah yang ia bawa dari sisi Tuhannya, dan telah dia tumbuhkan pada dirinya tanpa pemilahan dari gudang-gudang rahasianya, sehingga tersingkap olehmu setelah usul kepada martabahmu yang telah dibebankan padamu oleh dia al-haq, dan telah digariskan olehnya untukmu, sehingga pada saat itu tampak padamu seluruh yang dipesankan nabimu kepadamu dan diisyaratkannya, dan engkau pun menjadi ahli makrifat dan yakin atas izin Tuhanmu dan pertolongannya padamu. Tolonglah kami ya Tuhan kami dengan anugerah dan belas kasih-Mu dalam menggapai tangga-tangga inayah-Mu dan singgasana tauhid-Mu, wahai pemilik anugerah yang agung. Selesai surat Toha, kita masuk ke surat Al-Anbiya. Pembuka surat Al-Anbiya dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak samar bagi orang-orang yang telah teguh dalam pusara tauhid, yang telah sampai pada martabah fana dalam tauhid zat, bahwasannya rahasia dari hubud dan tanazul yang bermula dari ketunggalan zat berdasarkan konsekuensi dari tuntutan asma dan sifat-sifat ilahiyah, tidak lain adalah untuk mengais makrifat dan hakikat, dan untuk menghiasi diri dengan kesempurnaan, supaya mereka menggapai taroki dan tadarruj dengan terus naik menuju sesuatu yang darinya segala bermula dan kepadanya segala berakhir. Maka di kehidupan akhirat ia harus bersih dari segala yang dia dapatkan di kehidupan dunia, supaya setiap orang mukallaf kembali pada titik permulaan sebagaimana ia pernah diwujudkan dari sana. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala membuatkan hari pembeberan dan pembalasan amal untuk membersihkan amal perbuatan para hambanya, dan karena berbeda-bedanya tingkatan dan derajat mereka di dalam wilayah amal-amal perbuatan. Dan demi hikmah ini, dia membuatkan apapun yang melengkapi hari pembalasan berupa pembeberan amal, hisab, sirot, penimbangan, catatan amal, surga, neraka, dan seterusnya. Sehingga setiap mukallaf menggapai pencapaian berdasarkan apa yang ia kerjakan dulu, dan berdasarkan keadilan Tuhan dan keseimbangan hakiki, al-qistul hakiki, yang ia merupakan syirat Allah yang paling adil dan lurus. Lalu pada saat banyak orang terbuai dalam kesesatan dan kelalaian, mengingkari kehidupan akhirat dan mendustakannya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini kepada kekasihnya dengan tujuan memberi kabar gembira dan janji indah pada orang mukmin dan yakin, sekaligus mengancam dan menakuti orang-orang munafik yang mendustakan.
Lalu Allah berfirman setelah bertabaruk dengan namanya yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladzi zalamu. Hal hadza illa basyarum mithlukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwas sami'ul 'alim. Qul qalu ad'a adghatu ahlamin bal iftarahu bal huwa sya'ir bal ya'tina bi ayatin kama ursilal awwalun. Ma anta qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin thumma sadaqnahumul wa'da fa anjaynahum wa man nasya'a wa ahlaknal musrifin. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Falamma ahassu ba'sana idza hum minha yarkudun. La tarkudu warji'u ila ma usriftum fihi wa masakinukum la'allakum tus'alun. Qalu ya wailana inna kunna zalimin. Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Wama khalaqna as-samaa'a wal arda wama bainahuma la'ibin. Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Bal nakdzifu bil haqqi 'alal batili fayadmahuhu fa idza huwa zahiq walakumul wailu mimma tasifun. Walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastakhirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun law kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Amit takhadu min dunihi alihah kul hatu burhanakum hadza dzikru ma ma'iya dzikru man qabli bal aktsaruhum la ya'lamun. Al-haqqu bal aktsaruhum la ya'lamun al-haqqa fahum mu'ridun. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qalu ittakhadar rahmanu waladan subhanah bal ibadum mukramun la yastabiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum la yasfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musfiqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim ala dzalika minasyahidin. Bismillah, dengan menyebut nama Allah yang telah zuhur dalam kehidupan dunia dan akhirat dengan keadilan yang teguh. Ar-Rahman, yang maha pengasih pada semua hambanya.
melalui ajakan menuju Darussalam dan surga An-Naim. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang pada hambanya yang istimewa melalui pencapaian pertemuan dan berbagai penghormatan dan pemuliaan. Iqtaraba linnasi hisabuhum, telah semakin dekat pada manusia yang lupa akan perjanjian Tuhan yang mereka jalin dengannya yang maha suci pada waktu zuhurnya, fitrah mereka yang asli yakni lupa terhadap amanah ma'rifat hakikat, sedia untuk beriman, bertauhid, bersusah payah dalam amal, menjalani kewajiban yang mendekatkan mereka pada badannya, telah dekat perhitungan amal mereka, yakni dekatnya waktu hisab mereka dan penilaian perbuatan dan amal soleh mereka yang diterima oleh Tuhan mereka. Selain amal-amal buruk yang ditolak. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Sedangkan mereka terlena dan tenggelam dalam kelalaian, berpaling dari Tuhan mereka dan dari hisabnya atas mereka. Bahkan kebanyakan mereka berpaling darinya, di mana mereka tidak mau menuju padanya sama sekali, hingga mereka mengingkari wujudnya, bagaimana pula dengan hisab dan siksanya. Oleh karena itu, ma ya'dihim min dzikrim min rabbihim, apa yang datang pada mereka dan diturunkan kepada mereka berupa ayat-ayat dan nasihat yang menyadarkan mereka dari kelalaian dan membangunkan mereka dari tidur kelupaan yang muncul dari Tuhan mereka melalui wahyu muhdatsin illas tama'uhu wahum yal'abun, melalui wahyu yang baru dan terus diperbarui menurut perubahan latar belakang kebutuhan yang mendorong turunnya wahyu itu pada perbedaan zaman dan masa. Mereka mendengarkannya, yakni ayat-ayat yang baru itu sambil mereka ketika itu sebab kedunguan dan kedalaman kelalaian mereka bermain-main dengannya dan mengolok-olok utusan yang membawa turunnya wahyu itu. Lahiyatan qulubuhum, dalam keadaan lalai bersama ayat-ayat tersebut juga melantur hati mereka dari merenungnya, dari meresapi maknanya, dan menggali simbol-simbol dan isyaratnya. Dan mereka pun dan mereka meskipun membuat lalai diri mereka dan hati mereka darinya karena kedunguan dan kesombongan mereka yang melewati batas, akan tetapi mereka menyadari kebenarannya sebab jelas-jelas mengandung mukjizat yang sempurna, sebab mereka adalah ahli balaghah dan fasohah yang cerdas dan cerdik. Akan tetapi wa asarrun najwa wa asarrun najwa alladzina zalamu, tapi mereka merahasiakan pembicaraan, yakni begitu dalam menyembunyikan suara hati mereka mengenai kebenaran Al-Quran dan kemukjizatannya. Sebab mereka adalah orang-orang yang zalim terhadap diri mereka dengan melakukan kekufuran, kedurhakaan, berbagai kesesatan secara terang-terangan dan sombong. Mereka juga secara sengaja menyesatkan orang-orang lemah, di mana mereka berkata dengan nada ingkar pada orang-orang lemah itu, hal hadza illa basyarum mithlukum. Tidaklah ini, yakni tidak lain orang biasa ini yang mengaku sebagai Rasul dan Nabi, serta menerima wahyu yang turun dari langit. Dia hanyalah manusia biasa seperti kamu. Dia masih sejenis dengan kamu, tidak ada keistimewaan padanya untuk kamu. Padahal utusan yang diutus dari langit tidak mungkin berwujud selain malaikat. Afata'tuna sihra wa antum tubsirun. Apakah kamu condong padanya dan menyangkanya orang yang jujur dengan bukti adanya keistimewaan yang muncul darinya melalui sihir dan sulap, sedangkan dia mengaku hal itu sebagai mukjizat padahal bukan. Lalu kamu menerimanya dan dihadirkan, lalu kamu menerima dan dihadirkan sihir padahal kamu menyaksikannya, baik alat maupun beberapa perangkatnya. Padahal kamu juga tahu dengan jelas bahwa itu adalah sihir tipuan. Apakah kamu mempercayainya atau tidak? Inilah perkataan yang terekam dan tercatat dari mereka dalam mendustakan sang Rasul. Ini juga tipu daya dan penyesatan yang dilancarkan pada mereka yang lemah dan juga anjuran pada mereka untuk ikut mendustakan sang Rasul dan mengingkari segala apa yang dibawa serta olehnya. Qala Rabbi ya'lamul qawla. Berkata ia, yakni katakan wahai Rasul yang paling sempurna untuk menjawab dan membantah mereka. Tuhanku yang melihara aku dengan berbagai kemuliaan dan mukjizat mengetahui perkataan
yakni semua jenis perkataan, perbuatan, dan keadaan yang ada di langit, yakni alam ruh, fis samai, wal ardi, dan di bumi, yakni alam tobi'ah dan asibah, asbah, wa huwas sami'ul alim, dan dia maha mendengar. Hanya dia yang mampu mendengarkan di mana tidak ada yang mampu mendengarkan selain dia. Dan maha mengetahui yang tersendiri, pengetahuannya tidak ada yang bisa mengetahui selain dia. Kemudian mereka berpaling dan meninggalkan pendapat mereka sendiri mengenai sifat sihirnya Al-Quran, sebab Al-Quran memang mengandung unsur balaghah, kesempurnaan dan berbagai kekhususan dan keistimewaan yang mereka kagumi sampai pada bagian yang paling sederhana dan mudah darinya. Bal qalu adghathu ahlam. Bahkan mereka mengatakan tidak lain Quran itu hanyalah mimpi-mimpi yang kacau yang terkomposisi dari percampuran lamunan dan bayangan yang muncul di dalam mimpi Nabi. Kemudian dia menyusunnya, menyebutnya kalam yang turun dari langit yang diwahyukan padanya dari sisi Allah. Balif tarohu bal huwa syair. Bahkan ia merekayasanya, membuat mengkreasinya menurut keinginannya sendiri, lalu mengklaim adanya sebagai wahyu dengan tujuan menyebarkannya tanpa ia melihatnya dalam mimpi. Bahkan ia ada seorang penyair yang fasih, yang berbicara dengan kalam yang mengandung kebohongan, yang untaiannya dikarang-karang dalam bentuk yang memukau pendengaran. Pada intinya ia bukan nabi. Perkataannya yang disampaikan juga bukan wahyu yang turun dari Allah, sebagaimana pengakuannya, seperti perkataan para utusan lainnya. Kalau tidak demikian, falyatina biayatin. Maka cobalah ia datangkan dengan suatu bukti yang diusulkan atau lainnya yang dapat menggiring kita membenarkan dan mengimaninya. Kama ursilal awwalun, seperti halnya rasul-rasul yang terdahulu, yakni seperti bukti yang disertakan pada para nabi dan rasul terdahulu yang diutus seperti tongkat Nabi Musa, tangan yang bersinar menyembuhkan penyakit buta sejak lahir, seperti Nabi Isa dan penyakit kusta, menghidupkan orang mati dan sebagainya berupa ayat-ayat yang terbukti pada para utusan terdahulu. Kemudian ketika mereka menggulirkan isu yang mereka gulirkan itu dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi, juga mengira akan diturunkan padanya apa yang sama dengan yang diturunkan kepada para utusan terdahulu, maka kami turunkan ayat man amanat qablahum, tidak mau beriman sebelum mereka kepada para utusan kami yang telah mendatangkan mukjizat bukti yang diusulkan min qaryatin, penduduk suatu negeri, yakni penduduk yang menempati negeri yang di sana ada para utusan. Oleh sebab itu, ahlaknaha, kami binasakan mereka dan kami hancurkan mereka. Dan kalau engkau juga mendatangkan usulan mereka itu, afahum yu'minun, maka apakah mereka mau beriman padamu? Tentu dan tidak akan pernah. Mereka ini sebab sangat kaku dan juga sangat tebalnya hijab dan keras hati, mereka tidak mau beriman padamu. Jadi intinya, kalaupun engkau mendatangkan pada mereka usulan itu, yaitu mukjizat yang datang seperti Nabi Musa dan Isa, mereka tidak akan mau menerimamu sama sekali dan tidak mau beriman padamu. Sehingga mereka sehingga kalau itu terjadi, mereka berhak dibinasakan dan dihancurkan. Dan telah kami perintah dan telah terbukti keputusan kami untuk tidak membinasakan kaummu di dunia. Padahal Allah berjanji bahwa Allah tidak akan membinasakan kaum Nabi Muhammad di dunia. Oleh sebab itu kami tidak menurunkan padamu mukjizat seperti Nabi Musa, Nabi Isa, seperti yang mereka ingin usulkan. Jadi kalau sudah turun mukjizat dan tetap nggak beriman, maka harus dibinasakan, Bapak Ibu. Seperti umat-umat terdahulu. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad itu Allah sudah berjanji tidak akan membinasakan mereka selama di dunia. Jadi makanya nggak ada mukjizat yang aneh-aneh seperti Nabi Musa dan Nabi Isa. Walaupun Nabi Muhammad juga punya mukjizat tersendiri ya, yang tetap aja yang kafir tetap aja kafir walaupun ada mukjizat. Dan meskipun mereka mengingkari kerasulanmu, wahai Rasul yang paling sempurna, dengan alasan bahwa engkau manusia biasa seperti mereka dan manusia biasa bukanlah Rasul, maka sampaikan saja dari kami pada mereka. Wa ma arsalnaka qablaka, kami tidak mengutus sebelum engkau seorang Rasul pada suatu umat yang lampau, illa rijalan nuhi ilaihim,
melainkan kami utus beberapa orang laki-laki dari mereka, bukan perempuan, yang memang sempurna kepribadian dan akalnya, yang betul-betul tinggi kesadaran dan pengajarannya, yang kami beri wahyu pada mereka sebagaimana kami wahyukan padamu, supaya mereka menuntun manusia kepada jalan tauhid, membangunkan mereka dari lelapnya kelalaian, dan menunjukkan mereka kepada kesolehan dan kesuksesan dalam menggapai kebahagiaan. Kalau mereka mengingkari, katakan pada mereka, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah, wahai para pengingkar, kepada orang-orang berilmu, yakni ahli ilmu yang berpengalaman dari golongan para pendeta dan pasturmu, yang mereka itu berkutat menghafalkan Taurat, Injil, dan kitab suci. Jika kamu tidak mengetahui, tanyakan pada mereka, wahai orang-orang bodoh dan sombong. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am. Dan kamu dan kalau mereka mengingkari kerasulanmu dengan beralasan bahwa engkau makan dan minum seperti mereka, sedangkan seorang rasul hanya haruslah tidak boleh makan dan minum seperti manusia umumnya, sampaikan juga dari kami pada mereka. Kami tidak menjadikan mereka para utusan di masa lalu suatu tubuh, yakni badan dan patung, yang tidak makan makanan yang menggantikan zat yang laut pada tubuh mereka, dan tidak minum minuman yang bisa menggantikan makanan mereka. Sebab mereka adalah tubuh-tubuh imkan yang relatif dan berubah, yang butuh makan, bisa tumbuh dan layu dan fana dan hancur seperti tubuh manusia pada umumnya. Wa makanu kholidin, dan mereka tidak pula hidup kekal, abadi, terus ada tanpa menemui kematian pada mereka dan tanpa rusaknya struktur tubuh mereka. Bahkan mereka akan lebur oleh kudrah kami dan kembali ke hadirat wujud dan hidup kami. Tsumma sadaqnahumul wa'da. Kemudian setelah para pendusta yang dan pengingkar itu mendustakan mereka, kami tepati janji kepada mereka dan kami penuhi untuk mereka janji yang telah dibuatkan oleh kami pada mereka, berupa membinasakan musuh mereka dan menyelamatkan mereka dalam keadaan selamat dari tengah-tengah mereka. Fa'anjainahum wa man nasya'u, maka kami selamatkan mereka para rasul itu dengan cara yang telah kami janjikan pada mereka dan orang-orang yang kami kehendaki dari para pengikut rasul yang telah tetap dalam pengetahuan kami untuk mendapatkan rahmat kami. Wa ahlaknal musrifin, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas, yang bersikeras melakukan tindakan bodoh dan durhaka, serta tenggelam dalam kebejatan dan kerusakan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim ila dzalika min syahidin. Kita sampai ayat ke-9 dari surat Al-Anbiya. Surat banyak cerita tentang kisah-kisah para nabi. Jadi kita bahas setelah hari ini insya Allah ya. Besok saya dengan para keluarga besar LV, ada sekitar hampir 20 orang, kami akan apa menginap di villa Bapak Ibu, di daerah Puncak selama 5 hari 4 malam. Jadi kita ngajinya nanti dari sana insya Allah, mudah-mudahan lancar ya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim ana ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.